Oke, kita akan mulai ya firman Tuhan buat malam hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah mengundang saya. Mungkin saya pertama kali ya untuk membagikan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Listia Brutu. Alamat saya di Aceh Singkil. Saya sekarang di Yayasan Pesat, mengabdi di TK gitu ya. Saya mengajar di TK. Nah, oke, langsung saja mungkin buat kita malam hari ini. Adapun tema yang saya bawakan untuk kita malam hari ini, yaitu tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, mungkin teman-teman sering atau sudah menjadi panutan bagi teman-teman ketika mendengarkan ayat firman Tuhan ini. Mungkin ini juga menjadi ayat hafalan bagi teman-teman semua. Nah, tapi itu tidak berpengaruh bagi kita. Kita akan selalu belajar bagaimana kebenaran firman ini untuk memberkati kita semua. Ya, mungkin sama-sama kita akan membacakan dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Bisa dibuka mic-nya biar kita sama-sama nonton. Oke ya, kita baca ya teman-temannya dalam ayat Tuhan ketiga ya. Dari perikopnya, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Oke. Itu firman Tuhan buat kita malam hari ini. Dan ada mungkin beberapa poin yang akan kita bahas, mungkin akan yang saya sampaikan. Namun sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman karena ini juga mendadak, mungkin tidak lama ya nanti saya akan membagikan firman Tuhan ini, karena barusan saya di chat teman-teman saya atau mentor saya, sebentar juga ada kami pelayanan atau kunjungan, karena tadi ada sedikit musibah ya di sini ya. Di sini tadi ada hujan deras, jadi ada teman atau keluarga yang kami layani, mereka ada kena banjir gitu. Jadi mungkin nanti kami akan ke sana sebentar untuk mendoakan mereka, untuk menguatkan mereka ya teman-temannya. Mungkin nanti saya tidak lama untuk menyampaikan kebenaran firman buat kita malam hari ini ya teman-temannya. Suara saya kedengaran? Kedengaran jelas, Kak. Oke. Kasih captionnya dulu lah biar saya semangat gitu. Nah, oke. Mungkin ini poin yang pertama akan kita bahas, memberitakan kabar baik ya. Kalau kita melihat dari perikop ini, yaitu belas kasihan Yesus terhadap orang banyak ya. Mengapa dia memiliki belas kasihan terhadap orang banyak? Ya ini tadi, belas kasihannya itu yaitu memberitakan kabar baik gitu kan. Kalau kita melihat dari pelayan-pelayanan Tuhan Yesus sangat amat luar biasa ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Kita pun selalu belajar seperti apa metode-metode yang kita bawakan dalam setiap memberitakan kabar baik itu terhadap orang-orang di sekeliling kita ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Nah, ini yang mungkin menjadi patokan bagi setiap pelayanan kita. Ya, memberitakan Injil bukan hanya sekedar di kota atau di desa, tapi keliling, baik di kota, di desa, dan pelosok segala macam, kita harus memberitakan kabar itu. Apa itu kabar baik itu? Itu kebenaran. Yesus sendiri mengatakan bahwa kabar baik itu harus diberitakan kepada orang-orang yang haus akan Dia, haus akan kebenaran firman itu, haus akan keselamatan. Jadi Tuhan Yesus tergerak hatinya baik di desa, baik di kota. Ya, kalau kita melihat zaman sekarang,
banyak mungkin yang saya lihat ya teman-teman ya, anak-anak muda sekarang jarang sekali mau pelayanan menuju desa gitu. Jarang sekali pergi memberitakan kabar baik itu ke desa-desa ya. Dia hanya menginginkan misalnya ke kota biar dilihat keren, biar dilihat megah, biar dilihat luar biasa dalam pelayanannya. No. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan ini, dia bukan hanya memberitakan kabar baik itu di kota, tapi di desa. Nah, ini yang mungkin harus kita ikuti salah satunya, yaitu memberitakan kabar baik di desa, pelosok segala macam. Nah, itu adalah tugas kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya adalah kepada siapa kabar baik itu diberitakan, teman-teman? Ya, kabar baik itu diberitakan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, siapa orang-orang di sekitar kita? Nah, tempat pelayan kita mungkin di kampus kita atau di mana, orang-orang tetangga kita, orang-orang di sekitar kita mungkin kita sering lewat, kita melihat orang banyak. Nah itu ya, kepada mereka juga kita menyampaikan kabar baik itu. Ya, kabar baik itu. Kalau kita bawakan sekarang, jarang sekali orang-orang di sekeliling kita itu menyapa kita dengan, maksudnya mereka jarang menyapa kita duluan begitu. Harus kita yang menyapa duluan mereka. Misalnya mengucapkan halo gitu kan, jarang sekali. Saya pernah gini teman-teman, pertama kali saya pelayanan, saya takut ketemu orang banyak gitu, takut ketemu keramaian gitu. Nanti dalam pikiran saya, kalau mereka menyapa saya, apa yang akan saya jawab? Kalau mereka bertanya seperti ini, apa yang harus saya jawab? Seperti itu ya teman-teman ya. Saya pertama kali pelayanan itu saya malu gitu. Saya malu untuk menyampaikan kabar baik terhadap mereka. Padahal saya tahu apa itu kabar baik, bagaimana cara menerapkannya. Tapi tantangan terbesar bagi saya yaitu malu sekali ketemu orang-orang banyak. Malu sekali ketemu orang-orang di sekeliling saya. Makanya saya ada merasa minder. Saya ketika melihat orang banyak, wah, saya berusaha untuk menghindarinya. Bagaimana saya bisa menghindar dari orang banyak tersebut. Itu ya. Ini mungkin salah satu tantangan juga bagi kita. Kadang kita hanya lewat saja, kita melihat orang yang sedang susah, kita melihat orang-orang di sekeliling kita itu butuh pertolongan kita, tapi kita tidak merespon mereka, kita tidak melayani mereka gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ya teman kita, kepada teman kita juga perlu kita menyampaikan kabar baik ya teman. Bukan karena dia teman kita, kita tidak mau menyampaikan kabar baik itu. Kepada teman kita pun kita harus menyampaikan kabar baik. Kita harus sharing-sharing bagaimana ke depannya, bagaimana tujuan kita, apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita. Nah itu, kita saling berbagi, saling sharing sama teman-teman kita, saling bertukar pikiran bagaimana pelayanan ke depannya, bagaimana visi ke depannya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam setiap pelayan itu, menyampaikan kabar baik itu. Nah, terus selanjutnya, nah orang tua juga teman-teman, ya kepada orang tua juga, keluarga juga perlu kita menyampaikan kabar baik itu. Kita tidak tahu, saya sendiri sebagai anak rantau di tempat ini banyak sekali yang saya kuatkan orang tua saya. Kadang orang tua saya mengeluh dalam setiap biaya, mengeluh dalam setiap kehidupan. Nah, itulah ada perlunya kita di situ sebagai anak Tuhan. Ya, kita perlu menolong juga orang tua kita dalam baik pertumbuhan rohani mereka. Ya. Apalagi orang tua saya itu namanya juga orang Batak, ya kan, orang Batak yang suaranya keras tapi hatinya lembut. Ya, seperti itu. Jadi kita perlu juga menyampaikan apa itu kabar baik kepada keluarga kita. Apa yang menjadi tujuan kita ketika kita sudah melakukan kebenaran itu, apa yang harus kita lakukan terhadap keluarga kita? Apakah kita membiarkan keluarga kita jatuh? Apakah membiarkan keluarga kita masih
jauh daripada Tuhan. Ya mereka mengandalkan manusia. Ketika mereka sakit, mereka pergi ke dukun atau segala macam. Nah, itulah tugas kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan yang sudah tahu apa itu kebenaran. Kita juga harus menyampaikan sehingga mereka juga merasakan yang namanya kabar baik seperti apa, gitu ya, teman-teman. Selanjutnya sahabat. Nah, sahabat juga perlu nih teman-teman, kita menyampaikan kabar baik terhadap mereka. Kita tidak tahu apa yang menjadi masalah sahabat kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi problema dalam setiap kehidupan sahabat kita. Kita juga perlu menyampaikan kabar baik. Bahwa kita harus menguatkan mereka ketika mereka ada masalah, ketika mereka ada kekurangan, ketika ada mereka tantangan yang mereka hadapi. Disitulah ada tugas kita. Perlu juga kita sampaikan kepada sahabat kita. Jadi teman-teman memiliki sahabat akrab sekali. Apapun yang ingin disampaikan, sampaikan kepada sahabat, tempat curhat gitu. Jadi perlu juga kita sampaikan kabar baik itu terhadap sahabat kita. Nah, yang terakhir mungkin teman-teman, ya pacar. Ya pacar kita juga perlu ya kita sampaikan kabar baik itu terhadap mereka. Ya mungkin teman-teman di sini pasti semua sudah memiliki pacar, ya kan? Yang masih jomblo angkat tangan. Iya, kayak teman-temannya. Pacar juga perlu. Bagaimana kita pacaran sehat, kita menyampaikan motivasi kabar baik itu terhadap pacar kita, ya teman-temannya. Nah, itu mungkin poin pertama yang akan kita lakukan. Bagaimana juga Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik itu ke semua orang. Tuhan Yesus bukan milih-milih, bukan dia mencari ketenaran, tapi dia punya visi untuk menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang-orang di sekelilingnya, baik di desa bahkan di kota. Oke, selanjutnya memiliki kasih, belas kasihan seperti Yesus. Nah, kalau kita melihat ayat selanjutnya, ya saya bacakan bagi kita semuanya. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, disinilah tergeraknya hati Yesus. Disinilah tergeraknya belas kasihan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat orang-orang yang sekelilingnya tidak punya tujuan, tidak punya arah hidup. Makanya dibilang di situ mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Mereka hanya mengikuti hari-hari begitu saja. Kalau malam istirahat, siang mungkin bekerja, begitu seterusnya. Tidak ada pertumbuhan dalam setiap kehidupan mereka. Makanya disinilah belas kasihan Yesus tergerak untuk menolong mereka, mereka yang lelah, mereka yang tidak punya arah. Disinilah tujuan Yesus, bagaimana dia menyampaikan kabar baiknya. Di sini dia melihat peluang itu, sehingga melalui murid-muridnya Tuhan Yesus bisa menyampaikan kabar baik terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ya. Nah, kalau kita sudah memiliki belas kasihan seperti Yesus, tahu apa yang menjadi kebutuhan orang yang kita layani, bukan hanya sekedar kita melayani, kita layani begitu saja. Oh begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi tidak. Kita juga harus tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan orang yang kita layani. Ya, bukan hanya sekedar kita menyampaikan kabar baik itu, tapi kita tahu bagaimana kehidupan mereka, bagaimana keluarga mereka. Kita juga harus selidiki. Maka dari situ kita tahu bagaimana cara menyampaikan kabar baik itu terhadap mereka. Kita mungkin ikut serta dalam setiap kehidupan mereka, membantu mereka dalam materi, mungkin dalam keuangan, mungkin dalam hal apa. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, ya pastilah kita harus melihat apa yang menjadi keperluan mereka. Ya seperti itu. Nah, bukan hanya memiliki rasa simpati, tetapi memiliki rasa empati. Itu ya teman-teman ya. Jangan hanya saya merasa kasihan sekali. Wah, dia itu tertimpa begini loh, kasihan sekali. Nah, tidak ya. Tapi kita harus memiliki rasa empati itu. Kita harus turut
bekerja atau turut merasakan apa yang mereka rasakan. Misalnya, saya juga pernah merasakan ini ya, tapi kita harus kuat, harus bangkit daripada masalah ini, seperti itu teman-teman. Kalau kita memiliki belas kasih seperti Yesus, kita tidak membanding-bandingkan, kita tidak menilai-nilai siapa dia, kita harus memiliki rasa empati, ikut serta dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, ini yang juga saya tekankan tadi ya, melihat peluang. Ini poin ketiga bagi kita, melihat peluang atau tuain banyak. Ya, ini yang saya tekankan dalam penyampaian kebenaran firman buat malam hari ini, yaitu tuayan banyak tapi bekerja sedikit ya. Nah, maka katanya kepada muridnya, tuayan memang banyak tetapi bekerja sedikit. Nah, ini yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Begitu banyak jiwa-jiwa yang haus kepada Tuhan atau kepada kebenaran itu, kabar baik itu, tapi tidak ada yang menolong mereka menuju atau mengarah kepada kabar baik itu atau ke kebenaran itu. Semua yang dilihatnya di situ, mereka lelah, sakit. Nah, karena kenapa? Mereka hanya mengikuti rutinitas mereka saja, tidak ada tujuan hidup mereka. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, tuayan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Kita lihat pada zaman sekarang ini, ya begitu banyak ya anak muda, pergaulannya mungkin kita lihat semakin hancur ya. Ada yang namanya begal lah, apalah segala macam, tawuran lah ya kan. Nah, itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih. Ini yang harus kita tekankan. Ini yang harus kita tingkatkan. Kita harus menuai jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran itu. Kita harus menuai jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran itu. Jadi ini adalah tugas kita sebagai hamba Tuhan yang dipilih. Ya. Terkadang kita juga sering yang namanya menolak. Padahal Tuhan sendiri sudah menjanjikan apa yang menjadi berkat kita, apa yang menjadi kekuatan kita, tapi kita sering menolak. Kita sering bernegosiasi dengan Tuhan. Ya, bernegosiasi dalam artinya, Tuhan, nantilah Tuhan, ketika saya sudah dewasa saya akan melayani Tuhan. Nah, gitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita setiap hambanya, ya tentunya kita harus ikut. Kita harus melakukan itu, yaitu menyampaikan kabar baik tadi, ya. Sama seperti Yeremia, ya. Yeremia masa kecilnya seperti apa teman-teman? Mungkin teman-teman sudah baca ya. Ini yang mungkin sering kita katakan atau sering penolakan dalam hidup kita. Ya, yaitu merasa masih muda gitu. Saya masih muda Tuhan. Nantilah Tuhan kalau saya sudah besar, saya pandai berbicara, saya akan melayani, saya akan menyampaikan kabar baik itu. Seperti itu. Ini yang sering kita melihat dalam setiap pelayanan. Contohnya, nanti minggu depan kamu pelayanan ya. Yang lain dulu lah. Nah, gitu kan. Ini yang sering mungkin kita alami. Saya sendiri pernah gitu. Saya diberikan main musik ya, main musik. Nanti kamu ya pelayanan main musik di sekolah minggu. Nah, saya minder gitu. Yang lain dulu lah, nanti saya minggu depan gitu. Begitu seterusnya. Terus sampai kapan ya kan? Saya berpikir, ya Tuhan, sampai kapan saya akan terus begini? Saya merasa tidak bisa. Padahal talenta itu Tuhan sudah berikan gitu. Hanya bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Bagaimana kita mengasahnya dengan baik gitu. Ini tantangan yang sering saya alami. Dan mungkin juga teman-teman pernah seperti saya penolakannya seperti ini, merasa masih muda atau tidak pandai berkata-kata. Padahal Tuhan sudah memberikan apa yang kita inginkan atau kita perlukan dalam setiap kehidupan kita. Dari masa kecilnya Yeremia, Tuhan sudah menetapkan bahwa dia menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Tapi tetap saja Yeremia menolak.
Tapi kalau kita membaca terus endingnya, dia mau ya menjadi hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman itu, ya kan. Nah, sama juga seperti Yunus ya, kalau kita melihat Nabi Yunus, dia ingin lari dari keadaan. Nah, Tuhan sudah menyuruh Yunus, Tuhan sudah menyuruh Yunus untuk menyampaikan kabar baik, tapi dia ingin lari gitu, ingin lari karena dia tahu bagaimana masalah, bagaimana kendala, bagaimana pertengkaran yang dituju Tuhan itu. Dia ingin lari, takut gitu. Nanti kalau saya ke sana, saya akan dibunuh gitu ya. Mungkin ini juga sering terjadi dalam kita pelayanan. Nah, sama juga seperti saya. Makanya tadi saya bilang saya minder gitu. Saya ingin lari dari pelayanan. Pernah saya pelayanan di suatu tempat. Ibu gembala tidak senang dengan saya karena dia pengen di sana itu perempuan, tapi yang disuruh laki-laki. Itu yang dia tidak sukanya. Jadi apapun di sana dia tidak respon saya selama 2 kali pelayanan. Jadi saya merasa ingin lari. Waduh, ibu gembala saja tidak menerima saya. Bagaimana dengan jemaatnya yang akan diasuh seperti itu? Bagaimana dengan pemuda-pemudanya? Apa yang kita sampaikan kepada pemudanya ketika dia tidak suka terhadap saya gitu? Jadi saya ingin lari dan tidak mau lagi pelayanan di tempat itu, ya, tidak mau lagi pergi ke sana. Tapi Tuhan rencananya sungguh amat baik bagi saya, ya kan? Sampai kapan kamu akan terus seperti itu menolak pelayanan? Itulah pelayananmu, gitu kan? Jadi bagaimanapun situasinya, kita harus melihat peluang tadi. Peluangnya seperti apa? Ya, kita mungkin harus merangkul pemudanya dulu, jemaatnya dulu, supaya gembalanya itu suka terhadap kita gitu. Saya pernah ditolak ya 3 kali dalam setiap pelayanan. Saya pernah diusir, saya pernah dilempari gitu. Tapi bersyukurnya Tuhan beserta saya ya, melihat peluang karena saya melihat tuayan banyak di sana, karena Tuhan berencana lain di tempat pelayan saya, makanya saya bisa sampai sekarang ya. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Ini yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, yaitu anak Tuhan selalu optimis, ya kan? Walaupun begitu tantangan banyak, tapi kita selalu optimis. Kita punya visi untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan, yaitu menyampaikan kabar baik terhadap orang yang rindu, terhadap jiwa-jiwa yang haus kebenaran firman Tuhan. Kita mempunyai goal yang luar biasa, ya teman-temannya. Ya, bagaimana anak Tuhan yang selalu optimis? Ya, ini dia. Yesaya pasal 6 ayat 8. Bagaimana Nabi Yesaya bilang, ini aku, putuslah aku Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kita. Selalu optimis untuk melakukan dalam setiap pelayanan kita. Ya, ini aku, putuslah aku. Ini sangat pengakuan yang luar biasa ya. Kalau kita lihat si Nabi Yesaya, sungguh amat luar biasa dalam setiap pelayanannya. Nah, kita juga harus menguatkan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita dalam siap menjangkau orang yang ingin kita layani, jiwa-jiwa yang haus dalam kebenaran itu. Kita harus tingkatkan apa yang kasih karunia Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, ya teman-teman ya. Baik itu bernubuat, lakukanlah dengan imanmu. Ketika kita bernubuat, jangan sampai kendor, karena ini sangat luar biasa ketika kita memiliki karunia yang Tuhan berikan melalui bernubuat kita. Ya, melayani. Ketika Tuhan memberikan karunia melayani, harus kita jaga sebagaimana pelayanan kita baik sebaiknya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, mengajar. Ya, kita juga harus sportif dalam mengajar. Kita tidak milih-milih
siapa yang akan kita ajar, dan bagaimana cara menyampaikan itu. Dalam menyampaikan kita melalui pengajaran yang diberikan Tuhan. Nah, menasihati, ya. Jika kita memiliki karunia menasihati, kita harus meningkatkan kapasitas kita supaya orang-orang yang di sekeliling kita dapat menerima nasihat dari kita menuju kebaikan mereka. Nah, membagi-bagikan sesuatu. Jadi mungkin rumit, ya. Masa sih membagi-bagikan sesuatu? Saya kan tidak punya apa-apa, gitu. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan karunia itu kepada kita, mari kita tingkatkan. Jangan sampai turun untuk membagi-bagikan sesuatu itu dari hidup kita terhadap mereka. Baik itu menyampaikan kabar baik, ya, melalui sesuatu yang ada pada kita. Nah, memberi pimpinan. Nah, ini juga sangat perlu, ya. Kita harus menolong mereka. Kita harus mendorong mereka lebih baik lagi, mendorong mereka lebih maju lagi dalam setiap pelayan kita melalui orang-orang yang kita layani, sehingga mereka memiliki pertumbuhan yang amat luar biasa yang kita inginkan. Nah, menunjukkan kemurahan. Kita juga harus murah hati terhadap mereka. Jangan sampai kita egois gitu. Ketika kita memiliki karunia yang Tuhan berikan tentang mengajar, wah, kita selalu berdoa, itu bagian saya. Tidak, tapi bagaimana kita juga harus memiliki kemurahan hati terhadap orang-orang yang kita layani. Nah, poin yang keempat, selalu mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang saya bilang tadi, gitu. Ketika kita sudah melakukan hal itu, kita juga tetap mengandalkan Tuhan. Kita juga tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan kita sebagai hamba Tuhan ketika disuruh pelayan, kecil, gitu aja kok takut gitu kan, tapi tidak. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, aktivitas kita, supaya apapun yang kita kerjakan berjalan dengan baik, ya. Nah, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ini ya, jangan menganggap diri kita pandai. Jadi kita harus memikirkan perkara-perkara yang sederhana, mulai dari pelayanan kita seperti apa, nanti kedepannya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Itu yang akan kita kerjakan mulai tahap demi tahap. Jangan langsung naik ke tingkat 3 gitu. Kita harus menyelesaikan tingkat 1, tingkat 2, sehingga pelayanan kita juga berjalan dengan baik dengan mengandalkan Tuhan. Jadi jangan menganggap diri kita itu bisa, pandai gitu ya. Nah, ini juga kita selalu mengandalkan Tuhan. Bagaimana di Yeremia 17:7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Nah, inilah orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu berkat yang melimpah, berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita bisa menyelesaikan pelayanan kita dengan baik, pelayanan kita dengan luar biasa ketika kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Nah, poin yang kelima adalah yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Nah, ini juga perlu bagi kita dalam setiap menyampaikan kabar baik. Mungkin dalam setiap pelayanan kita ada tantangan yang sama seperti saya tadi, tolak. Kita tidak diterima di tempat itu. Kita dicaci di tempat itu. Nah, selalu ada permasalahan. Ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Apa sih yang tidak bisa dikerjakan kalau Tuhan ada di pihak kita? Siapa lagi yang bisa membantah dalam setiap pelayanan kita? Kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, siapa lagi yang akan berani melawan kita ketika Tuhan ada di pihak kita? Nah, ya, di Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini teman-teman. Jadi, ketika Tuhan di pihak kita, ketika Tuhan ada di depan kita, jadi siapakah yang sanggup melawan kita? Siapa yang sanggup menerobos kehancuran dalam setelan kita? Tidak ada. Karena kita yakin Tuhan ada di depan kita, membela kita dalam setiap pelayanan kita, menyampaikan kabar baik itu. Ya. Itu teman-teman. Nah, dalam Yesaya juga, sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut,
Aku yang menolong engkau. Nah, sangat luar biasa. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Dia memegang tangan kanan kita kemanapun kita berada, kemanapun kita berjalan untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang mungkin tidak mengenal apa itu kebenaran firman Tuhan, apa itu kabar baiknya, apa itu juru selamat, ya ini Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tangan kanan kita akan dipegang oleh Tuhan, ya teman-temannya. Dan di dalam Keluaran 14 ayat Keluaran pasal 14 dan 14 juga, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Nah, ini juga menjadi pegangan bagi saya. Ini penguatan bagi saya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Nah, sungguh amat luar biasa ya teman-teman. Sungguh amat luar biasa. Bagaimana Tuhan membela kita. Tuhan sendiri yang berperang untuk kita. Kita hanya diam saja ketika kita yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Jadi siapa lagi yang dapat melawan kita? Jadi itu kekuatan kita. Kita harus yakin, kita harus berani untuk menyampaikan kabar baik dan memiliki belas kasihan, melihat peluang, selalu optimis, mengandalkan Tuhan dan yakin Tuhan ada di pihak kita. Ya teman-temannya. Kalau pepatah bilang, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, sekaranglah waktunya kita mulai. Sekaranglah waktunya kita mulai menyusun strategi kita, bagaimana kita menjangkau orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, akan haus apa itu keselamatan. Ya, inilah tugas kita, menyampaikan kepada mereka. Ya, inilah tugas kita, menyampaikan kabar baik seperti Yesus. Ini saya Tuhan, utus saya Tuhan. Kemanapun Tuhan inginkan, saya akan ke sana. Karena saya yakin Tuhan ada di pihak saya. Tuhan ada di pihak saya untuk melakukan segala kebaikan yang Tuhan berikan, menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Ya, itu teman-teman baik kita semua. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan ya teman-temannya. Kurang lebihnya saya minta maaf untuk teman-teman karena itu tadi sebentar kami juga ada pergi pelayanan. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan itu dia bukan hanya sekedar di kota, tapi menyampaikan kabar baik itu ke desa-desa, dan bukan hanya mencari tenar, tapi sungguh benar-benar menyampaikan kabar baik. Dan kita juga harus memiliki belas kasihan terhadap orang yang kita layani. Bukan memiliki ego kita yang sangat tinggi, siapa kamu, siapa saya, itu ya, tapi memiliki belas kasihan seperti Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran itu. Dan kita juga harus melihat peluang, bagaimana peluang dalam pelayanan kita, bagaimana kita juga harus memiliki keyakinan dan selalu andalkan Tuhan dan yakin Tuhan ada di pihak kita sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, itu mungkin kebenaran firman Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kembali ke